Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan-rekan warahmatullahi semua, wabarakatuh. mahasiswa Universitas Pancasila yang berbahagia pada hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan perkuliahan. Ini pertemuan yang kedua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada rekan-rekan semuanya, jadi insya Allah ini akan saya rekam, kemudian nanti akan saya upload nanti di akun YouTube dan silahkan nanti kalian bisa lihat dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan terkait dengan masalah cara masuk LMS. Saya akan berikan tutorial singkatnya karena mungkin ada yang masih belum familiar dengan LMS. Jadi langkah pertama untuk kalian masuk LMS adalah perhatikan di sini. Nah, jadi kalian masuk dulu ke link LMS ya. Kita lihat di sini linknya, kita lihat di sini lms.univ.pancasila.ac.id ya. Ini Anda klik, ini tampilannya ya. Ini tampilan seperti ini. Kemudian setelah itu kalian login. Di sini login. Setelah login, kalian isi di sini nomor induk mahasiswa kalian. Kemudian di sini add, kemudian univ pancasila.ac.id ya. Setelah diisi seperti ini, kemudian isi passwordnya ya yang sudah diberikan oleh fakultas ya. Ini saya akan coba LMS Bapak ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu login. Setelah login akan masuk ke dalam menu seperti ini ya, menu LMS berisi mata kuliah yang kalian ambil di semester sekarang saat ini ya. Kita lihat di sini misalnya Bapak megang di mata kuliah agama Islam Kacamata tadi. ya. Dia 4 di sini, saya klik di sini. Nah, klik di agama Islam A4. Nah, di sini ada announce. Ini pengumuman-pengumuman yang Bapak tulis. Saya sampaikan. Silahkan nanti mahasiswa dibaca. Ini aturan diskusi. Silahkan juga dibaca. Diskusi kelompok. Ya. Kemudian absen mahasiswa. Nah, absen mahasiswa, di samping Bapak absen secara langsung melalui siap dan langsung terkonek, ya kan? Di sini juga kalian bisa isi absen. Ya, di sini saya sudah linkkan ke Google Form. Ya, isi di sini absen manual. Itu boleh. Kalau misalkan Bapak kelewat atau apa, ini nggak apa diisi di sini ya. Jadi kalau misalkan diklik, ya akan muncul nanti link untuk absensi seperti ini. Ya, diisi nama dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya pertemuan pertama kita sudah. Nah, pertemuan kedua. Pertemuan kedua di sini juga ada link diskusi. Bapak sudah tulis seperti ini isinya ya. Jadi saya ingin jelaskan bahwa link diskusi ini kelompok yang akan presentasi itu menggunakan PPT ya, disiapkan untuk durasi waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Gitu ya. Untuk makalah tidak harus pada saat dia menyampaikan, makalah itu bisa seminggu setelah presentasi. Tapi yang penting PowerPoint-nya ya. Kemudian diskusi dibuka oleh juru bicara kelompok nanti dengan menyebutkan judul dan anggota kelompoknya. Nah, hari ini kelompok 1 mudah-mudahan siap PowerPoint-nya. Presentasi oleh anggota kelompok lain dengan durasi presentasi 15-20 menit. Jadi semua anggota kelompok kalau bisa ikut dalam presentasi. Keempat, diskusi kelompok dengan 3 penanya ya. Nanti selama kurang lebih 15 menit ya dijawab oleh anggota kelompok secara bergiliran.
Nanti ini diskusi kelompok dilakukan di forum diskusi, gitu ya. Karena kita tidak terlalu lama menggunakan Zoom. Dosen memberikan ulasan singkat, jika masih ada waktu dan atas tujuan dosen, maka diskusi lanjut ke kelompok kedua. Kalau tidak, ya berarti kelompok kedua untuk pertemuan berikutnya. Makalah dikumpulkan paling lambat seminggu setelah kelompok yang bersangkutan presentasi. Makalah dan materi PowerPoint nggak usah di-upload ya, cukup makalah saja. Makalah di-upload di LMS, menu pengumpulan tugas oleh masing-masing anggota kelompok. Selesai video conference, lanjutkan dengan live chat atau forum diskusi atas arahan dosen sesuai waktu dan kondisinya. Ya, ini ketentuan diskusi. Kita lihat kemudian ini yang Zoom hari ini, ya, ini. Live chat ini adalah untuk kita seperti WhatsApp, tapi terrecord di LMS. Nah, forum mahasiswa ini ada diskusi bersama. Jadi ada pertanyaan yang dari Bapak atau dari mahasiswa, berikutnya semua mahasiswa bisa memberikan komentar di sini. Ini beda dengan live chat, ini forum diskusi. Jadi menulis gitu ya, dan terrecord gitu ya. Nah, ini forum mahasiswa. Ya, kalau misalkan live chat, Bapak klik di sini, itu mulainya di sini. Klik here to enter the chat now di sini. Ya. Nah, ini untuk diskusi atau untuk live chat. Berikutnya, kalau forum mahasiswa itu bentuknya bikin topik diskusi, topik pertanyaannya apa, kemudian dikomentari oleh mahasiswa. Silahkan. Semakin banyak Anda komentar, menjawab dan itu tidak asal, itu semakin bagus dan nilai Anda juga semakin tinggi. Ya, ini di forum diskusi. Kalau saya tulis add a new discussion topic, nah di sini isi subjeknya apa? Tentang sumber agama Islam, misalnya pertanyaannya apa? Kalian tentang memberi opini apa? Pertanyaan apa nanti ditulis di sini, kemudian pass to forum. Baru nanti yang lain akan menanggapi. Ya. Kemudian untuk berikutnya nanti tugas, nah di sini pengumpulan tugas Anda upload di sini, ya tugas kelompok di sini, ya. Nah di sini silakan. Kalau nanti di sini ada kesulitan untuk mengupload tugas kalian, itu Bapak berikan alternatif untuk pengumpulan tugasnya itu di, link pengumpulan tugas. Ya, kalau ini Bapak bikin di Google Form di sini. Kalau ini di LMS. Ya, karena ada mahasiswa yang kesulitan untuk mengupload tugas di tugas kelompok di LMS ini. Ya, nah itu terkait dengan gambaran pembelajaran kita, ya, selama daring. Jadi ada Zoom, ya, yang waktunya mungkin 30 menit, kemudian ada live chat, kemudian ada forum diskusi, kemudian nanti juga ada upload makalah. Ya, ingat, makalah yang diupload hanya makalah kelompok dan individu. Pak, makalah individunya gimana? Kalian ini makalah kelompok aja belum, masa harus individu? Jadi individu nanti akan saya kasihkan step-stepnya. Ada runtutannya sehingga kalian itu sampai membuat tulisan individu, ya. Dan itu Bapak buat agar kalian nanti membuatnya pun juga tidak sama. Masing-masing punya problem dan masalah yang berbeda-beda, ya. Ini entar Sandi, Rizky, Farid, Anwar masih belum aktif ya videonya. Jadi tolong selama Zoom itu kalian dinyalakan videonya ya supaya kelihatan dan kita memang sedang kuliah ya. Baik, saya mau tanya kelompok 1 siapa? Siapa saja nih? Coba. Kelompok 1? Aneh, Pak. Iya. Saya, Pak. Iya, sama siapa? Stefani sama Aneh, Pak. Alwan. Aneh, Pak. Oke. Bima. Baik. Jadi kita akan Bima. coba hari ini untuk diskusi kelompok 1 ya dengan durasi waktu sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit ya. Nanti silahkan gunakan menu share menggunakan PowerPoint. Jadi untuk pertama ini kita akan membahas mengenai Islam ya serta sumber-sumber
hukum Islam. Kita tahu bahwa seorang muslim itu dalam berperilaku, dalam berucap, bertindak itu tidak boleh asal, tidak boleh menuruti hawa nafsu, tetapi harus berdasarkan kepada dalil, dan itu berlaku, dan itu artinya menggunakan sumber. Ya, sumber hukum dalam Islam yang kita semua sudah tahu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kita akan perdalam ya seperti apa, karena dua perkara ini adalah dua sumber utama ya yang kita yakini kebenarannya, kita jadikan sebagai pedoman pegangan hidup ya bagi umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa tidak bisa manusia itu sesuai dengan akalnya, karena manusia itu terbatas. Ya, manusia itu terbatas, manusia tidak boleh dibiarkan atau liberal atau bebas berpendapat, bebas berperilaku. Ya, kalau pengen sesuai dengan ketentuan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak ada manusia yang bebas. Di dunia ini tidak ada manusia yang bebas. Tidak ada. Ya, yang ada adalah yang merasa dirinya bebas berarti dia bersumber kepada hawa nafsu. Pasti itu. Orang yang mengatakan saya bebas berkata apa saja, berbuat apa saja, berarti dia mazhab dan sumbernya adalah hawa nafsu. Artinya apa? Ya berarti rujukannya kepada iblis dan setan. Ya, arahnya ke neraka. Sedangkan kita sebagai orang yang beriman, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah supaya kita selamat ya, karena misi penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada pencipta ya, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang baik buruk tentang manusia itu adalah pencipta kita, yaitu Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja mungkin pengantar dari Bapak. Saya berharap kelompok 1 hari ini siap PowerPoint-nya, tolong dibuka dulu sehingga nanti pada saatnya sudah siap untuk dibagi kepada teman-teman. Dari Bapak saya cukupkan di sini dan saya serahkan kepada host dari kelompok 1 ya. Kita berikan aplaus dengan cara ini nih ya. Dengan cara seperti ini. Nah, ini kepada kelompok 1. Oke. Baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. As-Sunnah berfungsi untuk memperjelas